Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, semangat belajar ya anak-anak ibu. Nah, ini materi terakhir kita di bab ini yaitu tentang aturan kosinus. Kalau kemarin itu aturan sinus ya. Nah, ini aturan kosinus. Ini merupakan sama untuk mencari unsur-unsur segitiga yang belum diketahui pada segitiga sembarang. Nah, kalau bedanya di aturan sinus dia dua sisi dan dua sudut. Nah, kalau di aturan kosinus itu 3 sisi, 1 sudut. Ingat ya, itu dia bedanya. Jadi kamu kalau misalnya ada soal, lihat apa yang diketahui unsurnya terlebih dahulu. 2 sisi 2 sudut atau 3 sisi 1 sudut. Baru kamu tahu nentuinnya dia pakai aturan sinus atau aturan kosinus. Nah, di aturan kosinus, lihat cara kalau di aturan sinus kan sudut dan sisi yang di hadapannya. Nah, kalau aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dan 3 sisi kan, 3 sisi ya, A, B, C dan 1 sudut cos A. Lihat aja, misalnya kalau panjang sisi yang mau dicari berarti sudutnya lah, sudut si A nya. Kalau si B berarti si B di sini, kalau C di sini si C. Gampang mengingatnya. Lihat, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A, ya kan? Kalau B kuadrat berarti sisa huruf apa aja? A kuadrat tambah C kuadrat, berarti dikurang 2AC. Ini kan AC. Cosnya, lihat sisi yang mau kamu cari, cos B. Kalau C kuadrat, ya kan, sama dengan apa huruf yang belum? A kuadrat tambah B kuadrat, dikurang 2AB cos C. Saya rasa kamu mengingat ini mudah ya. Nah, untuk lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, contohnya lihat. Hitunglah panjang AC dari segitiga di bawah ini. Oke, ada satu unsur yang belum diketahui yang di sini 120 derajat ya sudutnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Nah, yang dicari panjang si AC. Saya misalkan B kecil. Kenapa B kecil? Karena sudut yang di hadapannya sudut si B. Nah, oke, kalau gitu 2 sisi, 3 sisi, 1 sudut. Berarti kita pakai apa? Aturan kosinus ya, seperti itu. Nah, kalau gitu kita pakai, karena di sini udah saya buat si B, berarti kita pakai yang kedua ya. Ini dia. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Ingat ya, nah, ini huruf ini cuma contoh, bisa aja kadang P, Q, R. Jadi kamu nggak usah berpatokan sama hurufnya, tapi berpatokan sama konsepnya ya, ingat. Oke, hurufnya ini cuma untuk yang di sini. Tapi kalau hurufnya berbeda ya kamu ubah juga. Nah, kalau gitu B kuadrat itu ini kan panjang siapa? Panjang AC, ganti. Panjang AC kuadrat sama dengan A kuadrat panjang siapa? Panjang BC kuadrat tambah C kuadrat panjangnya siapa? Panjang AB kuadrat dikurang 2 kali BC kali C kecil siapa tadi? Si AB. Kemudian cos B. Nah, sampai sini paham ya? BC-nya kita ganti, BC berapa? 3 kuadrat. Ditambah AB-nya 2 kuadrat dikurang 2 kali BC-nya 3, AB-nya 2. Cos B. B-nya berapa? 120. Ingat, sudut berelasi di berbagai kuadran. Ini letaknya di kuadran kedua. Kita hasilkan ya. 9 tambah 4 dikurang. Ini harus, jangan kamu kurangkan 2, kalikan dulu semua di sini. 2 kali 3, 6 kali 2, 12. Cos 120 itu letaknya di kuadran kedua, berarti rumusnya itu 180 dikurang 60. Karena kuadran kedua cos bernilai negatif, berarti tadi cos 60. Cos 60 itu hasilnya berapa? Berapa, nak? Cos 60 hasilnya setengah ya. Dah, oke, sampai sini bisa ya. Berarti cos 120 hasilnya min setengah. Nah, 9 tambah 4 itu 13. Jangan kamu kurangkan 12, tapi hasilkan dulu yang di sini. Nah, saya kotak ya. Ini hasilkan dulu ini nih. Udah. Negatif kali negatif positif. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Berarti 13 tambah 6 berapa? 19. Cuman ini masih AC kuadrat. Sedangkan yang ditanya apa? Panjang AC. Kalau gitu panjang AC kuadratnya kan pindah, berarti tinggal akar 19. Akar 19 bisa disederhanakan? Tidak ya, sudah paling sederhana. Ini dia hasilnya. Oke, bisa ya. Nah, kita lanjut untuk soal yang di nomor 2.
Nih, baca soalnya. Oke. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 mil, kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat sejauh 60 mil. Jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat adalah, nah saya buat dulu nih daerah mata anginnya, ini patokannya ya 0, 90, 180, 270 ya. Kena. Oke, kemudian saya sketsalah soal ceritanya. Apa katanya? Nah, saya gambarlah di sini kapalnya ya, Nak. Ini kapal. Kemudian dia ke arah utara, berarti utara ke atas ya. Udah. Kemudian dibilangnya apa? Ke arah timur sejauh 30 mil. Berarti ke timur itu kemana? Ke kanan dia ya, seperti ini. Ini kapalnya. Nah, sejauh berapa mil? 30 mil. Kemudian kapal melanjutkan dengan arah 30 derajat sejauh 60 mil ya. Oke, berarti lanjut lagi dia. Lanjut ke sini. Udah. Nah, ini ingat, ini kan kalau ini lurus ya. Udah. Ini utara tetap. Ini dia. Ini patokannya. Oke, karena dia sejauh 30 derajat, ini kita buat sini. Berapa mil dia di sini, Nak? 60 mil. Sampailah dia di sini kan? Nah, udah sampailah dia sejauh 60. Jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat. Berarti jarak dari sini ke sini. Nih. Saya buat begini. Ini jaraknya. Ini yang mau kita cari. Ini ya. Ini yang mau kita cari. Nah, sebelumnya, oke, karena kan dibilangnya kan ke arah timur 30 mil udah pas ya kan. Kemudian lanjut lagi 30 derajat. Berarti di sini berapa, Nak? Karena kan di sini patokan kita kan utara di sini ya. Oke. Berarti di sini kan dia 90 ya. Kita buatlah di sini 90 derajat. Nah, kalau gitu di sini sudutnya jangan 30 aja, jangan 90 aja. Jadi berapa? 120. Nah, kalau ini kan udah sketsa dari soal cerita. Saya gambarlah segitiganya ya. Kalau gambar segitiga sembarangnya seperti inilah. Nih. Udah. Misalkan ini A, ini B, ini C, berarti di sini 120 derajat, ini 30 mil, ini 60 mil ya. Berarti ini yang mau dicari, ya kan? Berarti pakai apa? Pakai aturan apa? Aturan kosinus. Ingat, 3 sisi 1 sudut. Kalau gitu, nah, gini saya buat ya, ini B kecil ya, ini B kecil, yang ini berarti C kecil, yang ini A kecil. Udah, biar lebih enak kamu tahu rumusnya. Nah, kalau gitu kita pakai yang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nggak usah, jangan pakai yang A kuadrat ya. Lihat, yang ditanya apa? Yang B kan? Berarti kita pakai B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Oke, kemudian B kuadrat itu siapa? Panjang AC kan? AC kuadrat sama dengan A-nya berapa, Nak? 60 kuadrat ya. Kamu buat sini 60 kuadrat. Ditambah C-nya berapa? 30 kuadrat dikurang 2 kali 60, C-nya 30 cos B, cos 120. AC kuadrat sama dengan 60 dikuadratkan itu 3600 tambah 30 kuadrat ini ya. 30 kuadrat 900 dikurang 2 kali 60 120, 120 dikali 30 itu hasilnya 3600. Cos 120 sama kayak tadi, itu hasilnya negatif setengah. Nah, AC kuadrat sama dengan, ini kamu tambahkan itu hasilnya 4500. Ini negatif kali negatif positif, 3600 dibagi 2 itu hasilnya 1800. AC kuadrat sama dengan, itu hasilnya 6300. AC itu akar 6300. Bisa sederhanakan? Bisa. Cari bilangan kuadratnya. Bilangan kuadrat di dalam 6300 itu berapa? 900 dikali 7. 9 kali 7 63 tambah 02 6300. Nah, akar 900 berapa? 30. Berarti di dalam akarnya tinggal si akar 7. Udah selesai. Nah,
Ini kan yang sketsanya tadi udah kita buat seperti ini. Si AC itu nih kan jarak dari kapal ke sini kan. Nah, kan yang ditanya apa? Jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat. Berangkatnya di sini, sampainya di sini. Oke, kalau gitu berarti jaraknya berapa? 30 akar 7 ya. Ini hasilnya kita buat di sini 30 akar 7. Oke, cukup sekian dari aturan kosinus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.